Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil islam, alhamdulillah. Ya Rabbi ya alim al-hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Adapun yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan untuk taklim kita. Kita masih membahas bab yang terkait dengan waktu-waktu sholat. Seperti biasa kita selang-seling tafsir sholat, tafsir sholat. Dan ini kita jatahnya sholat. Kemarin jatahnya tafsir. Dan ini kadang saya ingat-ingat, oh, ini kemarin tafsir apa sholat ya? Karena memang tidak saya catat. Mudah-mudahan ini tidak double. Harus ya, ini sholat sekarang ya. Baik. An Aisyata, dari Aisyah, qalat piyambakipun ngendika, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajr fatashhadu ma'ahu nisa'um minal mu'minat mutalaffi'at bimurutihin. Rasul bersabda, maaf, Aisyah berkata, sungguh dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam salat subuh dan berjamaah bersamanya ada para perempuan. Jadi ada perempuan ikut sholat berjamaah, yakni perempuan yang beriman, sudah pasti, karena orang yang tidak beriman tidak berjamaah. Di sini disebut nisa'um minal mu'minat, mutalaffi'at bimurutihin, yang menutup wajahnya dengan kain-kain mereka. Jadi perempuan-perempuan di zaman Nabi itu malu ketika bertemu dengan laki-laki, sehingga menutupi wajahnya. Tsumma yarji'na ila buyutihinna. Kemudian perempuan-perempuan yang sholat berjamaah ini kembali ke rumah-rumah mereka. Ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, dan tidak ada yang mengetahui seorang pun siapa mereka karena gelapnya. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Pelajaran yang pertama, bahwa di zaman Nabi perempuan
dibolehkan untuk sholat berjamaah. Nabi tidak melarang perempuan sholat berjamaah. Dan ini jamaah sholat subuh. Pelajaran yang kedua, perempuan pada saat itu malu kalau bertemu dengan laki-laki. Pelajaran berikutnya, bahwa masjid-masjid pada saat itu tidak ada lampunya. Jadi masjid-masjid pada saat itu tidak ada lampunya. Maka di sini disebut kemudian kembali ke rumah mereka dan tidak ada yang mengetahui siapa mereka karena gelapnya. Jadi karena gelap. Dan memang dulu di zaman Nabi masjid itu tidak pakai lampu. Masjid itu tidak pakai lampu. Baru ada lampu. Lampunya pakai api ya. Itu di zaman sahabat Ali. Itu baru dikasih lampu. Sebelum itu masjidnya tidak pakai lampu. Di sini juga disebut gelap. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya saat itu Nabi SAW di dalam menunaikan ibadah sholat subuh itu di awal waktu. Karena waktu itu subuh masih gelap. Di awal waktu. Tetapi juga ada hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita, di antaranya adalah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW dulu pada saat sholat, khususnya untuk sholat subuh, beliau sholat hina ya'rifur rajul jalisahu. Jadi ketika beliau selesai sholat subuh itu sudah bisa mengenali orang di sampingnya. Jadi ketika sholat subuh selesai, waktu belum selesai itu masih gelap. Begitu sudah selesai, sudah bisa mengenali orang yang ada di sampingnya. Karena Nabi sholatnya cukup lama. Wa kana yaqra'u bisittina ilal mi'ah. Karena Nabi dulu membaca ayat pada saat sholat subuh itu antara 60 sampai 100 ayat. Jadi Nabi dulu ketika sholat subuh ayat yang dibaca antara 60 sampai 100 ayat. Jadi seperti surat 60 ayat juz 29. Karena kalau juz 30 itu tidak ada yang sampai 60. Jadi juz 30 itu yang paling panjang 40 sekian, 46 kalau tidak salah. Sementara kalau yang 60 ayat itu ada di juz 29. Jadi Nabi SAW itu dulu pada saat sholat subuh disebutkan waktu itu orang tidak bisa mengenali di sampingnya. Tetapi begitu selesai orang yang di sampingnya sudah bisa dikenali. Jadi cukup lama, 60 sampai 100 ayat. Ingat, ini termasuk sholat yang tidak pendek bagi kita. Sehingga bisa jadi kalau ada imam yang hendak mengikuti sunnah seperti Nabi malah dibully. Nah, gitu. Jamaahnya malah bubar. Nah, maka di sini pula imam juga perlu mengenali karakter jamaahnya. Karena kalau para sahabat Nabi itu imannya memang sudah di atas rata-rata, sehingga mereka siap membersamai imam sampai selesai. Tapi kalau di tempat kita mencoba subuh 100 ayat, itu bisa jadi hari itu menjadi trending topik, dan ngimami kesuwen dan seterusnya. Kapok ndak hadir ke masjid.
Maka Nabi perintahkan kalau kita jadi imam untuk meringankan sholat. Fal yukhaffif, ringankanlah sholat. Di dalam hadis ini para ulama kemudian berbeda pendapat. Ikhtilaful ulama. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang waktu yang afdol menunaikan sholat subuh. Fadhahab al-Hanafiyah, ulama madhab Hanafi berpendapat bahwa sholat subuh itu utamanya kalau sudah mulai agak terang. Artinya sebelum matahari terbit, tapi tidak di awal fajar terbit. Ini menurut ulama madhab Hanafi. Karena berpatokan pada hadis riwayat Imam Turmudi, asfiru bil fajri fa innahu a'dhamul lil ajri. Jadi diminta untuk sudah agak terang pada saat fajar, karena itu adalah pahalanya yang paling besar. Sehingga kalau menurut madhab Hanafi, sholat subuh itu lebih baik rodo mundur. Tapi bukan kemudian sudah lewat waktu fajar, tidak boleh. Kalau matahari sudah terbit, itu sudah melewati waktu fajar. Baik. Wadhabal jumhur, sementara jumhur ulama, wa minhum al-a'immah, dan di antara mereka adalah para imam. Para imam siapa? Ats-tsalatsah, para imam mazhab yang 3. Jadi di sini jumhur ulama mazhab yang 3 selain mazhab Hanafi itu mengatakan ila anat taglis, bahwasanya taglis itu ila anat taglisa biha afdol, masih gelap atau di awal waktu itu lebih utama. Jadi menurut ulama mazhab yang 3, begitu kumandang adzan subuh itu segera iqomah itu lebih utama. Ini menurut mayoritas ulama. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini adalah ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Saya tidak tahu di masjid ini memilih yang awal apa yang agak terang. Awal. Oh ya. Wis monggo itu. Saya tidak punya kewenangan untuk mengarahkan. Intinya saya menyampaikan bahwa dari hadis ini para ulama berbeda pendapat. Ulama mazhab Hanafi menyebut agak terang itu lebih utama selama belum masuk waktu terbitnya matahari. Yang kedua, pandangan mayoritas ulama yang utama tetap awal ketika masih gelap. Dan memang tadi Nabi menjalankan ibadah sholat tadi sampai mulai tampak terang karena bacaannya panjang. Di situ pula jumhur ulama membantah pandangan ulama mazhab Hanafi karena dulu Rasul itu sholatnya panjang, sehingga begitu selesai itu sudah mulai agak terang. Baik, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, dianjurkan bersegera sholat subuh di awal waktu. Nah, penulis kitab ini memilih bahwa hendaknya tetap di awal waktu. Yang kedua, bahwa perempuan boleh untuk hadir di masjid sholat berjamaah bersama dengan kaum laki-laki selama tidak ada fitnah. Jadi perempuan itu sholat berjamaah kalau syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Tidak ada fitnah. Maksudnya tidak ada fitnah itu bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Tidak ada yang ganggu, tidak ada yang menggoda, aman. Kalau ke masjid kok ada yang siswit, nah berarti tidak aman. Berarti itu namanya ada fitnah. Atau ke masjid kok tiba-tiba kemudian ada yang goda, maka itu berarti tidak aman dari
Nah, kemudian juga izin kepada walinya atau suaminya. Kalau sudah punya suami, izin suami. Kalau belum punya suami, izin walinya. Masih muda, mau ke masjid, ya saya mau ke masjid. Tapi arang-arang masih muda ke masjid. Jangankan perempuan, laki-laki pun jarang. Ya. Padahal laki-laki ini yang lebih ditekankan, tetapi justru juga jarang, apalagi perempuan. Biasanya laki-laki itu sudah mulai ke masjid itu tandanya sudah ngaji, sudah tua. Siapa mau saya omong? Baik, kok dibilang sudah tua. Baik, kalau nomera ke masjid apa meneh tua kan gitu. Ya artinya kalau dalam masalah sholat itu beda. Biasanya nom orang nang masjid nek wis tua sadar. Karena dulu tidak ke masjid, maka ketika tua pengen ke masjid. Alhamdulillah, berarti masih ada kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Kemudian apalagi? Hendaknya ketika hadir ke masjid itu tidak, menurut penulis kitab ini, tidak melakukan praktek syuhroh dengan perhiasan. Artinya apa? Tidak pakai wangi-wangian yang menyengat, tidak pakai dandanan yang mencolok, tidak tabarruj. Jadi perempuan ini ketika hadir ke masjid hendaknya tidak tabarruj. Tabarruj itu dandan bersolek. Nah, bersolek, bibirnya sampai menger-menger kaya celengan. Ngapunten lho Bu niki. Ya. Maka ini disebut tabarruj. Nah, maka seorang suami kalau melihat istrinya kemudian ke masjid kok dandanya sudah berlebihan, maka perlu diingatkan. Atau pakai baju yang nyun sewu berbeda dari yang lain, maka itu juga perlu diingatkan. Itu namanya syuhroh. Itu namanya syuhroh. Syuhroh itu tampil mencolok. Tampil beda. Baik. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya, kalau perempuan mau ke masjid, space-nya masih ada. Kalau space-nya tidak ada, maka syaratnya tidak terpenuhi. Sehingga kalau Bapak Ibu masjidnya sudah penuh dengan laki-laki, maka perempuan tidak perlu ke masjid. Kenapa? Karena tidak ada tempatnya. Jangan sampai perempuan di dalam malah laki-lakinya di luar. Ini ketemu pirang perkara. Kalau sampai seperti itu. Demikian pula sholat Jumat. Boleh tidak perempuan hadir sholat Jumat? Boleh. Syaratnya sama. 1, dapat izin dari suami atau walinya. 2, tidak ada fitnah, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menggoda. 3, hendaknya tidak tabarruj, pakaiannya dan dandanannya yang normal-normal saja. Yang keempat, space-nya masih ada. Jadi jangan sampai bapak-bapak kemudian sholat Jumatnya di kampung sebelah. Kenapa? Al-Amin penuh ibu-ibu. Nah, ya ini menyalahi aturan. Karena mestinya yang diwajibkan siapa? Bapak-bapak. Ibu-ibu hukumnya apa? Mubah. Jadi ibu-ibu itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh, bukan sunnah. Sehingga untuk itu bapak-bapak pada saat sholat Jumat itu hukumnya wajib. Ibu-ibu sebatas boleh. Jangan sampai kedudukan ibu-ibu menggeser kaum bapak-bapak. Nanti agak lucu juga. Kok ndak Jumatan di tempatnya? Wah, ini sudah dikalahkan oleh ibu-ibu. Jamaahnya dipenuhi oleh ibu-ibu. Maka saat seperti itu ibu-ibu harus menyadari
ini diutamakan bapak-bapak karena bapak-bapak hukumnya wajib, sehingga perlu mundur teratur. Monggo bapak-bapak melebet niki ibu-ibu ajeng kondur. Nah, kenapa? Memberi tempat untuk bapak-bapak. Baik. Tapi kalau di sini insya Allah saya belum pernah menyaksikan penuh dengan ibu-ibu. Nah, belum pernah pula menyaksikan penuh dengan bapak-bapak. Karena saya jadwal khotib di sini ada, sehingga saya tahu betul ketika hari Jumat itu bapaknya seberapa. Nah, sehingga masih space-nya masih luas. Nah, baik. Saya tidak tahu kalau mungkin jadwalnya pas jadwal ustadz yang lain mungkin penuh juga bisa. Gimana Pak Tamir? Masih sama apa beda? Oh sama ya. Baik. Jadi ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang waktu subuh. Dan hadis yang lain banyak yang menjelaskan ini. Jadi hadis lain banyak pula yang menjelaskan ini. Baik, kita baca lagi. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusallid dhuhra bil hajirah. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat duhur pada saat matahari sudah tergelincir. Wal asra wasyamsu naqiyah. Dan pada saat salat asyar matahari masih terang. Wal maghrib idza wajabat, dan maghrib ketika matahari sudah tenggelam. Wal isya, dan pada saat isya ahyanan wa ahyanan, beliau itu sesekali dan sesekali atau kadang-kadang dengan waktu yang berbeda. Idza ra'auhum istama'u, kalau melihat jamaah sudah berkumpul maka beliau menyegerakan ajjala. Wa idza ra'auhum abta'u, kalau melihat jamaah itu pada belum berkumpul akhara, beliau mengakhirkan. Jadi untuk sholat isya itu beliau kadang-kadang mengawalkan, kadang-kadang mengakhirkan, melihat jamaah sudah berkumpul atau belum. Ini juga dalil menunjukkan kepada kita bolehnya menunda sholat kalau untuk menunggu jamaah. Nah, ini menunjukkan bolehnya menunda waktu sholat jika untuk menunggu jamaah. Buktinya di sini Rasul melihat jamaahnya dulu. Oh, masih sedikit. Beliau akhirkan. Oh, sudah kumpul. Beliau awalkan. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat itu ketika datang langsung komat. Dan rumah Nabi itu kan bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Nah, bisa melihat, oh masih sedikit. Begitu Nabi keluar, muadzin iqomah. Sehingga Nabi itu praktis pada saat beliau keluar sudah iqomah. Maka imam ini memang sunnahnya datang langsung iqomah. Itu dulu yang dikerjakan oleh Nabi. Tetapi ingat, ini ukurannya adalah ketika imam tersebut imam tetap. Nah, di tempat kita tidak ada imam tetap. Sehingga ini siapa yang mau diiqomah, kalau yang datang siapa yang mau diiqomah, kan tidak ada imam tetap. Maka di dalam menentukan waktu iqomah itu antara lain adalah kedatangan imam. Kalau di tempat kita pakai jam istihadi, apa itu? Timer. Sehingga kalau timernya sudah bunyi, mau imamnya sudah datang atau belum, komat. Baik. Ya kan di tempat kita gitu kan? Ya. Kita pakainya timer. Bono imamnya porong, saya penting mungkin nek wis komat, dorong salah satu. Nah, ya kan? Pokoknya monggo. Langsung monggo jenengan, dorong. Ah, dah. Ya. Kalau saya tidak cuma didorong, dijunjung yo tahu saya. Ya. Ya, maklum kadang kalau fisik kecil pendek itu dijunjung juga tidak terlalu berat. Sehingga tidak begitu soal. Tapi kalau yang gede gitu ya berat. Jadi ini dalil pula bolehnya menunda sholat untuk menunggu jamaah. Wa subha, dan subuh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas, dan dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam salat subuh pada saat masih gelap. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari bab ini itu adalah bahwa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat subuh itu saat
masih gelap, dan ketika selesai sudah terang. Dan pelajarannya adalah utamanya sholat subuh itu bersegera di awal waktu, berbeda dengan sholat isya. Jadi berbeda dengan sholat isya. Adapun sholat isya itu yang utama adalah at-takhir, mengakhirkan. Jadi kalau untuk sholat isya utamanya mengakhirkan. Tapi ingat, mengakhirkan di sini tetap harus di masjid itu bersama dengan imam utama. Kalau mengakhirkan sendiri tidak masuk hitungan. Mengakhirkan bikin jamaah sendiri juga tidak masuk hitungan. Karena dulu Nabi mengakhirkan itu ya memang qomatnya diakhirkan. Memang qomatnya diakhirkan dan juga bersama dengan jamaah di situ, dan itu adalah sholat jamaah yang pertama. Kalau kemudian kita sholat milih akhir, tapi sholat jamaah yang kedua atau ketiga seperti tempat wisata itu kan sampai jam 10 malam masih ada yang sholat isya, maka itu tidak termasuk utama, karena sholat yang bersama dengan imam utama tadi sudah di awal. Kecuali di tempat wisata tadi imam utamanya memang nanti akhir. Tapi kalau nanti akhir kan orang-orang yang datang di situ tidak boleh mendahului imam utama. Biasanya do gelem ora? Ya. Selalu golek masjid liyane. Baik. Dan salat isya itu ila nisfil lail. Salat isya itu sampai pertengahan malam. Maka salat isya itu sampai pertengahan malam sebagaimana dalam hadis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengawalkan apabila jamaah sudah berkumpul. Tetapi kalau belum berkumpul, Nabi akan mengakhirkan. Kenapa Nabi memilih mengawalkan? Khawatir merepotkan bagi umatnya karena nunggu lama. Maka dalam hadis disebutkan, laula an asyqa ala ummati, jika tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisolat bihadhihi shalah hadhihi sa'ah. Niscaya akan aku perintahkan mereka untuk sholat pada saat ini, yakni diakhirkan. Nah, untuk diakhirkan ini pun para ulama juga beda pendapat. Di mana letak perbedaan pendapatnya? Apakah yang afdol itu awal atau akhir? Pendapat yang pertama itu adalah kebiasaan yang umum di situ. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengawalkan, tidak mengakhirkan, sehingga menunjukkan diakhirkan itu menunjukkan boleh. Jadi diakhirkan menunjukkan boleh. Ini pendapat yang pertama. Sementara mayoritas ulama berpendapat yang utama adalah di akhir. Jadi yang utama adalah di akhir. Tentu saja ketika mau menjalankan di akhir tadi bersama dengan imam utama dan menjalankannya di masjid. Kalau di rumah tidak masuk hitungan. Yang masuk hitungan yang dikerjakan di masjid bersama dengan imam utama. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis ini juga disebutkan bahwa wakana yastahibbu ayu akhira minal isya, dan dulu Rasul itu suka mengakhirkan salat isya. Jadi Nabi suka mengakhirkan salat isya. Allati tad'unaha al-atamah, yang kalian sebut sebagai al-atamah. Jadi nama lain salat isya itu adalah salat al-atamah. Nama lain salat isya adalah salat al-atamah. Dan nama lain salat maghrib itu isya awal. Dan nama lain salat isya itu al-atamah. Jadi ada isya awal, isya akhir. Wa kana yakrahun naum qablaha, dan beliau tidak suka tidur sebelum isya. Jadi tidur sebelum isya itu makruh. Tidur sebelum isya itu makruh. Tapi kalau saat capek, saat darurat mau tidur sebelum isya, ya monggo saja. Ini prinsipnya kalau kita tidak ada udzur, sebaiknya menghindari tidur sebelum isya. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka tidur sebelum isya.
Tapi kalau memang sudah ngantuk tenan, apa meneh sopir mengko bengi arep nyopiri. Nah, ya ndak masalah di sini, tidur sebelum Isya. Nanti jam 10 berangkat ke Surabaya misalnya. Kamangkono awan mau sedino ora lereng. Boleh ndak setelah maghrib tidur? Boleh. Tetapi memang kalau dalam bukan situasi seperti itu, idealnya tidak tidur sebelum Isya. Wal hadis ba'daha, dan beliau tidak suka berbincang-bincang setelah sholat Isya, kecuali bincang-bincang tentang ilmu. Kalau bincang-bincang ilmu boleh. Ya. Ya. Kalau bincang-bincang yang sifatnya bincang-bincang biasa, beliau tidak suka. Ini tidak haram ya, ini tidak haram, tapi ini makruh. Makruh tidur sebelum Isya dan makruh bincang-bincang setelah Isya, kecuali dalam rangka thalabul ilmi. Kalau thalabul ilmi boleh selepas Isya. Ya. Jadi ingat, ini tidak haram ya, ini makruh. Lebih baik ditinggalkan. Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga untuk sholat ini ada waktu sholat yang makruh. Ada waktu sholat yang makruh. Kapan? Makruh ini adalah saat idza uqimatis shalah wa hadarul asya. Saat iqamah sudah didirikan atau sholat sudah dikerjakan, dan saat itu hadirnya makanan atau sudah masuk waktu makan malam, makanan sudah siap. Fabda'u bil asya, maka dahulukanlah makan malam. Jadi idza dakhalal isya alal isya faqaddimul asya alal isya. Kalau waktu isya masuk bersamaan dengan waktu makan malam dan makan malamnya sudah siap, maka dahulukanlah makan malam, bukan mendahulukan sholat. Baik, Bapak Ibu, jadi mengutamakan makan daripada sholat. Kapan? Saat hidangan sudah siap. Nah, kalau belum siap, ya dahulukan sholat karena belum siap. Maka termasuk buka puasa, itu kritik saya kepada takmir masjid pada umumnya yang mengakhirkan buka puasa. Wong makanan sudah dibagi kok, kemudian makannya nunggu ya sholat. Mestinya kalau sudah dibagi makan dulu, jangan keburu-buru iqomah karena makanan sudah dibagi. Kecuali makanan belum siap, makanannya mana? Belum datang, masih di jalan, sholat dulu. Karena makanannya belum datang, tapi makanan sudah dibagi, kok kemudian makannya setelah sholat. Nah ini makruh. Sehingga kalau makanan sudah siap, ya sudah makan dulu. Nabi sendiri bersabda makruhnya ketika makanan sudah siap. La sholata ahadukum bihadratit ta'am. Jadi supaya kita tidak sholat bersamaan dengan hadirnya makanan. Tidak ada sholat bersamaan dengan hadirnya makanan. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Sudah masuk waktu Isya. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.